Coba bayangin deh, jauh di dalam hutan, di bawah lapisan tanah dan akar pohon, ada sebuah rumah. Bukan gubuk atau tenda ya, tapi sebuah tempat tinggal bawah tanah yang lengkap dan layak huni. Dan selama lebih dari 2 tahun, nggak ada satu orang pun yang tahu kalau tempat itu ada. Pernah kepikiran gak sih? Apa mungkin kita benar-benar meninggalkan semuanya? Notifikasi handphone, tagihan, kebisingan, dan lenyap begitu saja tanpa jejak? Nah, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang gimana caranya dia melakukan itu. Sebuah kisah tentang tekad yang luar biasa kuat, kecerdikan yang gila, dan kerinduan untuk menemukan ketenangan di dunia yang rasanya nggak pernah diam. Semuanya itu dimulai dari satu keputusan. Dia bisa dibilang udah muak. Muak sama suara berisik yang gak ada hentinya, tagihan yang datang terus, dan rutinitas yang itu-itu aja sampai rasanya jiwa kita terkuras habis. Jadi, suatu pagi, tanpa bilang siapa-siapa, dia cuma mengemasi peralatannya dan jalan sendirian ke sepetak hutan warisan kakeknya. Gak ada surat, gak ada postingan media sosial terakhir, cuma langkah kaki yang makin menjauh dari peradaban. Tantangan pertamanya itu bukan binatang buas atau cuaca buruk. Bukan. Tantangan terbesarnya adalah tanah yang dia injak. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, modalnya cuma tekad baja buat menaklukkan bumi. Tanah hutan itu kan padat banget ya, penuh jalinan akar yang udah mencengker bumi puluhan tahun. Jadi setiap ayunan beliung itu rasanya kayak menghantam tembok. Setiap gumpal tanah yang dia angkat itu perjuangan fisik yang luar biasa. Prosesnya, jangan ditanya, brutal dan lambat banget. Tangannya sampai melepuh dan berdarah, punggungnya sakit luar biasa, tapi semangatnya itu nggak pernah padam. Setiap bongkah tanah yang berhasil diangkat, itu kayak kemenangan kecil baginya. Nah, karena lubangnya makin dalam, dia harus lebih pintar. Disinilah kecerdikannya diuji. Dia bikin sistem katrol sederhana pakai tali dan dahan pohon. Kelihatannya primitif ya, tapi ini jenius dan efektif banget. Kayak teknik purba yang dia ingat lagi. Oke, menggali itu baru permulaan. Sekarang, tantangan yang lebih besar lagi. Mengubah lubang menganga itu jadi tempat yang aman. Di tahap ini, salah sedikit saja, taruhannya nyawa. Bagian paling bikin deg-degan itu pas bangun atapnya. Dia pakai kayu dari pohon yang udah tumbang, jadi dia nggak merusak hutan sama sekali. Bayangin deh, dia harus percaya 100% sama perhitungannya sendiri. Karena kalau salah, ya dia bisa terkubur hidup-hidup. Nah, ini nih masalah krusialnya, ventilasi. Banyak banget proyek bawah tanah itu gagal di sini. Tanpa sirkulasi udara yang bagus, ruangan bakal jadi lembab, berjamur, dan pelan-pelan oksigennya habis. Bener-bener perangkap maut. Tapi solusinya, ini brilian banget. Dia menciptakan sistem sirkulasi udara alami. Udara segar dari hutan ditarik masuk lewat satu sisi, dan udara kotor di dalam secara alami gedorong keluar lewat sisi lainnya. Jenius kan? Dia benar-benar memikirkan segalanya. Pintu masuknya, sebuah palka kayu yang dia tutupi lagi pakai tanah dan lumut. Jadi nyaris mustahil ditemukan. Di dalam dia pasang tungku kayu. Dan momen pertama kali dia nyalain api, ruangan itu langsung hidup dipenuhi cahaya hangat. Saat itulah dia menamanya sarang. Setelah rumahnya jadi, disinilah babak baru dimulai. Selama 8 bulan berikutnya, dia hidup mandiri sepenuhnya, benar-benar hilang dari peradaban. Hutan itu jadi segalanya buat dia. Dia bikin sistem buat menampung air hujan, menanam sayuran di kebun kecil yang tersembunyi, dan memancing di sungai. Ritme hidupnya benar-benar menyatu sama alam. Dan dampaknya ke dirinya? Luar biasa. Fisiknya jadi lebih sehat, tidurnya jauh lebih nyenyak, dan yang paling penting, rasa cemas yang dulu selalu menghantuinya di kota, lenyap begitu saja. Dia bukan cuma menemukan tempat berlindung, tapi juga menemukan lagi ketenangan jiwanya. Ini adalah salah satu hal yang dia tulis di jurnalnya. Setiap hari, dia mencatat apa yang dia lihat dan rasakan. Dia menemukan kebebasan yang sejati. Bukan bebas dari sesuatu, tapi bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi, ya namanya juga rahasia kan? Nggak ada yang bisa bertahan selamanya. Penemuannya murni karena sebuah kebetulan. Satu momen yang mengubah segalanya. Coba deh sekarang bayangin kamu jadi pendaki itu. Kamu lagi tersesat, jalan tanpa tujuan, terus mata kamu menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah tunggul pohon yang kelihatannya aneh. Anehnya sempurna banget. Karena penasaran, kamu sentuh pakai ujung sepatu. Dan benda itu bergerak, membuka sebuah jalan rahasia ke bawah tanah.
Dari dalam lubang itu, kedengaran suara api berderak. Si pendaki akhirnya memberanikan diri mengetuk. Pintunya pelan-pelan terbuka, dan dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda akhirnya saling menatap. Dialog mereka singkat, tapi rasanya dalam banget maknanya. Pada akhirnya, kisah ini tuh bukan cuma soal membangun rumah di bawah tanah kan? Ini adalah pengingat tentang kemampuan kita sebagai manusia. Dengan kesabaran, pengetahuan, dan kemauan keras untuk tidak menyerah, satu orang bisa membangun sesuatu yang luar biasa dari nol. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Kalau kamu punya kesempatan, kalau dunia ini rasanya sudah terlalu bising, apa kamu punya keberanian untuk mengambil langkah seperti dia? Meninggalkan semuanya untuk membangun duniamu sendiri? Coba direnungkan.